podcast hari ini. Kita akan membahas tentang perkuliahan sosiologi industri pada pertemuan kedua, 3, 4, 5, dan 6 yang sangat menarik dan relevan. Inovasi sosial dalam industri. Bagaimana dunia bisnis bisa berkontribusi pada perubahan sosial yang positif dan apa peran inovasi dalam tercapainya. Bersama saya, Rahmalia Wirda Sulasa, selaku host kali ini. Kita akan menggali lebih dalam konsep ini bersama tamu kita yang bernama Najaha Maizula Esterina Bintang. Senang sekali bisa diundang dan berbagi tentang topik yang sangat saya minati. Langsung saja, bisa dijelaskan apa yang dimaksud dengan inovasi dalam sosial industri? Inovasi sosial dalam industri merujuk pada upaya menciptakan solusi baru untuk masalah sosial yang ada melalui pendekatan bisnis. Ini bisa berupa produk, pelayanan, atau model bisnis yang dirancang untuk mengatasi masalah sosial, seperti kesejahteraan ekonomi, pendidikan, atau kesehatan. Di satu sisi perusahaan tetap berfokus pada profit, tetapi di sisi lain mereka juga memprioritaskan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan. Wah, menarik. Jadi dalam hal ini, inovasi sosial tidak hanya untuk lembaga non-profit atau organisasi sosial ya. Benar sekali, banyak yang beranggapan inovasi sosial hanya terjadi di sekitar yang terjadi di sektor non-profit. Tapi kenyataannya tidak. Sekarang perusahaan di berbagai sektor industri mulai menyadari bahwa inovasi bisa menjadi bagian dari strategi. Mereka melihat bahwa konsumen, terutama generasi muda, semakin peduli dengan dampak sosial dari produk atau jasa yang mereka konsumsi. Jadi ada keselarasan antara tujuan bisnis dan tujuan sosial. Bisa kasih contoh konkret tentang bagaimana inovasi sosial diaplikasikan dalam industri tertentu? Salah satu contohnya adalah perusahaan seperti Patagonia di industri fashion. Mereka tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga mempromosikan keberlanjutan dan perlindungan lingkungan melalui program seperti reparasi pakaian gratis dan kampanye lingkungan. Mereka menunjukkan bahwa inovasi sosial bisa meningkatkan loyalitas pelanggan sambil tetap fokus pada keuntungan. Baik, selanjutnya bisa Anda jelaskan secara singkat apa itu sosiologi industri dan mengapa pengetahuan sosial penting dalam konteks ini? Tentu, sosiologi industri adalah cabang sosiologi yang mempelajari interaksi sosial, hubungan kerja, dan dinamika masyarakat dalam konteks industri dan tempat kerja. Ini mencakup analisis tentang bagaimana perubahan teknologi, organisasi kerja, dan struktur sosial mempengaruhi individu serta kelompok di lingkungan kerja. Pengetahuan sosial sangat penting di sini karena kita perlu memahami bagaimana manusia berinteraksi di lingkungan kerja, bagaimana mereka beradaptasi dengan perubahan, serta bagaimana faktor seperti kelas, gender, dan kekuasaan berperan dalam dinamika industri. Nah, lalu bagaimana sih pengetahuan sosial diterapkan dalam mengolah dinamika di tempat kerja? Salah satu penerapannya adalah dalam mengelola konflik. Konflik di tempat kerja tidak selalu buruk, kadang-kadang itu bisa memicu inovasi atau perubahan yang positif. Namun jika tidak dikelola dengan baik, konflik bisa merusak. Dengan pengetahuan sosial, manajer bisa lebih memahami permasalahan dari sudut pandang interaksi sosial dan menemukan cara yang lebih efektif untuk memfasilitasi dialog dan resolusi. Selain itu, pengetahuan sosial juga membantu dalam desain lingkungan kerja yang inklusif dan kolaboratif, di mana semua pihak merasa dihargai. Mari langsung saja kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya. Apa yang dimaksud dengan strategi politik dalam sosiologi industri? Strategi politik dalam sosiologi industri merujuk pada cara individu atau kelompok di tempat kerja menggunakan kekuasaan, pengaruh, dan taktik untuk mencapai tujuan tertentu, baik itu mendapatkan posisi lebih tinggi, sumber daya, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan.
Dalam konteks industri ini sangat relevan karena struktur kekuasaan dan hierarki sangat mempengaruhi dinamika kerja. Jadi, ini lebih terkait dengan perebutan kekuasaan di dalam organisasi. Tepat sekali, setiap organisasi memiliki politik internal. Orang-orang menggunakan strategi seperti aliansi, lobby, atau memanfaatkan aturan organisasi untuk mencapai tujuan mereka. Strategi ini tidak selalu negatif, tapi jika tidak dikelola dengan baik bisa menciptakan konflik dan ketidakadilan. Bagaimana cara organisasi menangani dinamika politik ini agar tetap sehat? Organisasi perlu memastikan transparansi dan keadilan dalam pengambilan keputusan, komunikasi yang terbuka, dan sistem meritokrasi yang kuat dapat mengurangi dampak negatif dari strategi politik yang terlalu agresif. Pelatihan kemungkinan juga penting untuk membantu manajer mengelola politik internal dengan bijak. Baik, selanjutnya apa sih langkah pertama dalam mempersiapkan rancangan penelitian terkait industri? Langkah pertama adalah menentukan topik penelitian yang jelas dan relevan. Kita harus memahami masalah yang dihadapi industri saat ini. Setelah itu merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik atau dampak teknologi. Setelah itu merumuskan pertanyaan penelitian yang spesifik. Bagaimana dengan metode penelitian? Apa yang biasanya digunakan dalam konteks industri? Metode yang digunakan bisa bervariasi tergantung dengan tujuannya. Apakah ada hal lain yang penting diperhatikan? Tentu saja, yakni ada pengumpulan data. Data bisa berasal dari survei, wawancara, atau data lapangan seperti pengamatan langsung di pabrik. Penting juga untuk menyiapkan jadwal penelitian dan mempertimbangkan keterbatasan seperti anggaran dan waktu. Selanjutnya yaitu bagaimana teknologi mempengaruhi sosiologi industri. Teknologi mengubah dinamika sosial di tempat kerja, terutama dalam hal interaksi antar pekerja, struktur organisasi, dan produktivitas. Adaptasi teknologi seringkali memunculkan perubahan pada pola kerja, pembagian peran, dan bahkan konflik terkait ketidaksetaraan akses teknologi. Bagaimana pekerja beradaptasi dengan perubahan teknologi? Proses adaptasi bervariasi. Beberapa pekerja cepat menyesuaikan diri dengan teknologi baru melalui pelatihan, sementara yang lain mungkin merasa tertekan atau khawatir kehilangan pekerjaan karena otomatisasi. Di sini peran manajemen penting untuk memberikan dukungan pelatihan yang diperlukan. Apa tantangan terbesar dalam adaptasi teknologi di industri? Tantangan terbesar adalah kesenjangan keterampilan. Tidak semua pekerja memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan teknologi baru, dan ini bisa memperburuk ketidaksetaraan di tempat kerja. Selain itu, ada resistensi terhadap perubahan dari mereka yang masih Baik, terima kasih kepada Mbak Najaha atas wawasan yang menarik ini. sama-sama senang bisa Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.